Kisah horor pendek kali ini menceritakan tentang Darmaji, seorang mahasiswa jurusan seni yang memiliki karya seni cukup mengerikan. Scene awal bercerita seorang pemuda bernama Ujang mengunjungi rumah pacarnya yang bernama Wati, untuk melukisnya secara telanjang di kamar pacarnya itu ketika orang tua Wati sedang tidak di rumah. Di tengah-tengah kegiatan itu, dari lantai bawah terdengar suara ayah Wati sudah pulang dari kerjanya. Karena si Ujang ini berkunjung secara diam-diam, langsung mengemasi barang-barangnya dan keluar melalui jendela. Esok paginya, di kampus, saat di kelas melukis dosennya mengabarkan bahwa akan diadakan lomba melukis, dan karya terbaik akan dipamerkan di galeri kota. Dan Ujang pernah memenangkan kompetisi itu di tahun lalu. Dan di saat itu juga, dosen mengenalkan mahasiswa baru yang ikut kelas melukis, dia bernama Darmaji. Lalu, kelas pun dimulai, seorang laki-laki yang menjadi model telah siap dengan posenya. Dosen memberi waktu 15 menit untuk para siswa menyelesaikan karya seninya. Ujang mulai mengamati setiap detail objek sebelum memulai melukis. Sesekali Ujang mengarahkan pandangannya ke Darmaji. Dia merasa gaya melukisnya tidak biasa. Karena penasaran seperti apa hasil lukisan Darmaji, Ujang melangkah ke arah wastafel alih-alih mencuci tangan, tapi dia menoleh ke arah lukisan Darmaji. Dia kaget melihat lukisan Darmaji. Lukisan itu terkesan aneh dan tidak sesuai dengan objek. Merasa diawasi, Darmaji menoleh ke arah Ujang dengan tatapan yang tajam. Mengetahui hal itu, dosen menegur Ujang dan menyuruhnya untuk melanjutkan karyanya. Malam harinya, Ujang bersama teman-temannya sedang nongkrong di suatu bar. Di situ mereka membicarakan si Darmaji. Dari pembicaraan itulah, Ujang memperoleh banyak informasi tentang Darmaji dari teman-temannya. Temannya juga berkata jika Darmaji suka menyendiri dan menggambar di tengah kuburan saat malam. Dan benar, di suatu malam Ujang memergoki Darmaji sedang melukis di tengah makam. Mereka pun berbincang-bincang yang akhirnya Darmaji menunjukkan karya-karyanya yang menyeramkan kepada Ujang. Hari penilaian hasil karya seni pun tiba, semua siswa tampak berjejer dengan membawa lukisan karya seni mereka masing-masing. Kecuali Ujang, dia datang terlambat dan tidak membawa lukisannya. Dia melihat di dalam ada Darmaji yang baru saja selesai dinilai karyanya. Tapi para juri menunjukkan ketidaksukaan akan karya seni milik Darmaji. Darmaji yang sangat kecewa dihampiri oleh Ujang. Mencoba menenangkan, tapi Darmaji malah mengajak Ujang ke rumahnya untuk menunjukkan karya-karyanya yang menyeramkan itu. Dan ada satu lukisan yang ketika Ujang melihat lukisan itu, dia merasa hal yang aneh dengan dirinya. Karena setelah melihat lukisan itu, Ujang akhirnya sering diperlihatkan hal-hal yang mengerikan. Tak hanya itu, Ujang juga sering mimpi buruk. Bertahun-tahun berlalu, Ujang sudah berumah tangga dan menjadi ketua di sebuah komite karya seni kota. Dia juga sudah menjadi seorang ayah. Tapi mimpi buruk masih dialami oleh Ujang. Sampai suatu waktu dia membuka sebuah bingkisan yang ternyata lukisan yang dia tahu siapa pelukisnya. Keesokan harinya dia menyuruh anak buahnya membuang lukisan itu. Pada waktu meeting, temannya mengundang seorang pelukis untuk menilai karyanya yang ternyata pelukis itu adalah si Darmaji. Tak cukup bertemu di kantor, Darmaji main ke rumah Ujang setelah sudah lama tidak bertemu. Tapi hal itu malah membuat keadaan menjadi memburuk. Dengan marah Ujang mengusir Darmaji dari rumahnya, tapi saat berpamitan Darmaji ingin untuk terakhir kalinya Ujang datang ke rumahnya untuk melihat karya-karya barunya. Kemudian Ujang akhirnya pun datang ke rumah Darmaji, tapi ketika dia melihat-lihat ke basement, dia melihat lukisan-lukisan Darmaji dan merasakan lagi halusinasi. Dia berniat membakar semua karyanya. Hal itu segera diketahui oleh Darmaji. Akhirnya mereka berdebat yang kemudian si Ujang menembak Darmaji dan meninggal. Saat Ujang membakar semua lukisan-lukisan itu, tiba-tiba monster mengerikan keluar dari sebuah sumur dan tampak marah. Tapi dia tidak menyerang Ujang, melainkan mengambil mayat Darmaji dan dibawa ke dalam sumur. Esoknya Ujang pikir semua sudah berakhir, tapi teror tidak berhenti.
Dia melihat lukisan-lukisan itu lagi terpampang di dinding kantornya. Hingga satu temannya terkena halusinasi oleh lukisan itu dan menjadi sosok mengerikan. Seketika dia mengajak anak dan istrinya pulang. Setibanya di rumah, kini istrinya yang berubah menjadi sosok yang menakutkan. Karena ketika di kantor istri dan anaknya sempat melihat ke salah satu lukisan tadi. Ujang panik, dia bertanya ke istrinya tentang keberadaan anaknya, yang ternyata anaknya sudah dipanggang di dalam oven. Sekian cerita horor pendek kali ini. Nantikan cerita-cerita horor pendek lainnya. Bye friend.